Saudara, putusan bebas terhadap Safri Harto, Dekan Visip Universitas Negeri Riau Nonaktif yang menjadi terdakwa dalam kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswinya menjadi sorotan publik. Meski demikian, tentu putusan majelis hakim dengan segala pertimbangannya patut untuk tetap dihargai. Lalu bagaimana agar kasus kekerasan seksual ini tidak terus terjadi? Bagaimana cara untuk menimbulkan efek jera? Pagi ini kita akan membahasnya. Ada sejumlah narasumber yang hadir secara daring untuk Sapa Indonesia Pagi. Di antaranya ada Dr. Katarina Mulyana Girsang, Inspektur Jenderal dari Kemendikbud Ristek. Kemudian ada Ibu Profesor Alimatul Kiptiah, Komisioner Komnas Perempuan. Dan ada Asep Iwan Iriawan, pakar hukum pidana. Kang Asep, Ibu Alim, Ibu Katarina, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Bayu. Salam. Ya, saya dengan Kang Asep, Bu Alim, sama Bu Katarina cukup mengikuti walaupun terputus-putus karena begitu banyak kasus hukum, politik, dan lain-lain begitu. Tapi kalau hukum, Kang Asep ini banyak bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kang Asep, saya sedikit ke hukumnya dulu. Ini kan diambil oleh kepolisian pada waktu itu, udah gelar perkara. Saya merasa ini udah cukup kuat sampai ke pengadilan. Kok bisa sama sekali bebas sih, Kang Asep? What happened ayah naon? Kira-kira itu, Kang Asep. Terima kasih Mas Bayu. Sebenarnya kalau bicara hukum, di sini ada guru saya, Irjen ini guru saya, waktu di KPK. Itu sebenarnya lebih jago daripada saya. Soal gini, dia seorang jaksa ya. Jadi gini, bebas itu memang hak dari hakim untuk dijatuhkan kalau unsur-unsur tidak terbukti. Mari kita hormati putusan res judicata propirat habetur. Tapi tentu publik siapapun pasti berhak untuk mengeksaminasi, menganotasi, bahkan kita di kalangan kampus berhak mengomentari dong, karena itu sudah milik publik. Jadi ketika ini putusan ini bebas, pasti sebagian ada yang tertawa, sebagian ada yang menangis, sebagian ada yang mencibir, itu hak publik. Nah tentu bagi kalangan hukum akan menilai ya bahwa kenapa itu putusan bebas. Nah perkara kesusilaan itu dari dulu ya di KUHP itu di bab 14 281 sampai 303 diatur tentang tindak pidana kesusilaan. Perkara yang sangat menarik, tapi memang susah pembuktiannya. Karena apa? Kan perkara dari mulai perkosaan, zina, selingkuh, bahasa sederhananya ya, sampai kekerasan seksual, bahkan cabul. Itu kan pelakunya yang saya sering nyebut para desperado atau PK ini, pasti melakukannya kan di depan publik. Jadi sehingga sulit untuk mencari alat bukti lain. Karena pembuktian di pidana itu kan minimal 2 alat bukti. Korban ini pasti diperlakukan ya oleh para desperado atau PK ini tidak mungkin di depan publik kan, pasti tempat-tempat tertutup. Nah, ketika di tempat tertutup itu pasti saksi cuma satu, si korban itu. Nah, maka saya bilang perlu sebenarnya para hakim ini sekali lagi kan memahami bahwa situasi kesusilaan itu dilakukan oleh para desperado atau PK ini pasti dia lebih canggih. Di kampus tuh saya lebih tahu lah, saya 5 kampus tuh kelakuan para desperado tuh ya saya tahu persis hubungan relasi kuasa, dosen nama karyawan, apalagi relasi mahasiswa dengan dosen. Itu ada relasi kuasa karena mereka mahasiswanya takut atau butuh nilai atau memang ya maaf ya dengan segala hormat. Nah kekuasaan dosen dengan punya pengaruh tadi dia akan melakukan dengan cara-cara yang memang orang sudah tahu. Cuman kan ini bisa dirasakan, bisa dipahami mengapa korban-korban entah mahasiswi, entah mahasiswa atau siapapun korban dosen-dosen ini pembuktiannya di pengadilan susah. Makanya harus ada memang bagian dari mulai penyidik, penuntut. Nah bagaimana meyakinkan hakim ya bahwa alat bukti kan tidak hanya korban, ada alat bukti lain. Misalkan, ya, nah ini perlu mungkin nanti saya kira Ibu Dirjen bagaimana mengatur di kampus ini tidak terulang sekarang, supaya hakim ini ya pemahamannya tidak hanya letterless bahwa korban ini hanya satu sebagai saksi. Memang betul di hukum dikatakan unus testis, satu saksi bukan saksi. Tapi perlu, makanya saya kira pemahaman daripada penegak hukum ketika memahami tindak pidana kesusilaan ya didukung dengan alat-alat bukti lain. Makanya saya bilang nanti ketika jaksa sekarang akan mengajukan upaya hukum namanya kasasi, nah bagaimana membuktikan pertama bahwa ini bukan bebas murni ya, supaya nanti bisa hakim di kamar pidana bisa memahami loh bahwa perkara-perkara kesusilaan memang menarik, tapi membuktikannya susah. Tapi sebenarnya di persidangan bisa digali hal-hal yang sebenarnya petunjuk bagi hakim. Karena ada alat bukti petunjuk. Nah, petunjuk hakim itu tadi keterangan saksi, keterangan terdakwa, ya, nah yang bisa bagaimana hakim menarik kesimpulan bahwa ini ada kejadian.
Ini saya kira fakta memang seperti inilah, yang seperti dunia saya dulu dengan Bu Irjen ya, bahwa korupsi itu ya bisa ini, cuma bisa dirasakan. Teman tunggu di gap dulu gitu, tunggu di OTT. Ini pun sama, tapi kan kita nggak mungkin OTT orang melakukan kesusilaan kan, karena jelas pasti dia dengan cara-cara yang rapi. Oke, terbayang Kang. Ibu Katarina, saya beginilah, satu hal, ini kan secara hukum saya rasa kita berharap ada kasasi dari jaksa penuntut umum dan lain-lain di jalur pengadilan, di jalur hukum. Saya kepingin tahu bahwa di dunia pendidikan seperti ini, Bu Katarina, hal semacam ini kan, mohon maaf kalau saya katakan, ada beberapa kasus terjadi. Kita ambil contoh yang di UNRI ini karena mendapatkan sorotan begitu. Ini akan jadi perhatian dari Kemendikbudristek, Ibu Katarina. Artinya gini, kalau ia bebas, apakah nanti akan dibolehkan lagi mengajar atau akan ada rambu-rambu sedemikian rupa sehingga Kemendikbudristek juga berhati-hati terhadap orang-orang ini yang pernah masuk dalam kasus ini, walaupun vonisnya misalnya bebas begitu. Bu Katarina, itu akan seperti apa? Baik, terima kasih Mas Bayu. Jadi pertama-tama, Permendikbud ini kan memang sudah berdasarkan kajian ya, diterbitkannya, diundangkannya pada September 2021 yang lalu berdasarkan kajian dari seluruh stakeholder termasuk teman-teman NGO yang memiliki concern terkait permasalahan ini. Yang kedua memang bahwa kasus kekerasan seksual sangat sulit pembuktiannya. Jadi jadi kalau kita lihat bahwa hal ini untuk mendorong kampus memiliki tanggung jawab moral karena sekali lagi kekerasan seksual ini kan memiliki korban, khususnya yang terjadi di perguruan tinggi ya, memiliki korban, dan kedua ada strata kuasa antara pelaku dan korban. Sehingga dalam hal penanganan kampus selama ini sering dianggap tidak berpihak kepada korban berdasarkan hasil penelitian. Oleh karena itu tentu saja kami dalam Permendikbud ini penanganannya secara holistik. Jadi tindakan penanganan harus mampu mencegah terjadinya kejahatan yang sama atau perbuatan yang sama di kampus. Jadi harus menimbulkan deterrent effect ya, menimbulkan efek jera bagi pelaku maupun calon pelaku. Gitu. Karena kondisinya memang kita sudah pada kondisi yang disebut darurat kekerasan seksual. Jadi memang ini yang menjadi concern kita bersama. Dan kedua, kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi ini berbeda dengan di pendidikan dasar menengah atau dari PAUD kalau kita lihat. Jadi bentuknya hampir tidak terjadi seperti perkosaan atau persetubuhan. Ya, dari hasil yang kami dampingi sejak keluarnya Permendikbud ini ada lebih dari 12 kampus. Itu hampir semua tidak ada sampai dengan persetubuhannya. Tapi kita lihat kalau kasus-kasus yang mencuat di PAUD dasar menengah itu sampai dengan persetubuhan. Jadi pembuktiannya jauh lebih mudah karena bisa dengan visum. Nah, kalau dengan kasus yang kekerasan seksual yang kita atur di dalam Permendikbud itu hampir tidak terjadi persetubuhan atau penetrasi, jadi atau perkosaan. Jadi ini memang pembuktiannya sulit. Jadi saya sepakat dengan sampaikan Pak Asep bahwa sebenarnya hakim harus melihat pada bukti petunjuk bagaimana korban itu tidak nyaman dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Yang kedua, adanya keterangan dari ahli yang menunjukkan bagaimana korban mengalami tingkat depresi atau suatu keadaan yang mengakibatkan stres tinggi ya. Dan ini menjadi dasar bahwa korban tidak mungkin menyampaikan sesuatu yang tidak terjadi. Seperti itu. Dan kami berharap memang dengan deterrent effect bahwa kampus memiliki concern untuk memperhatikan apakah itu tidak terjadi, karena memang ada perbuatan yang sangat ringan ya sampai dengan yang cukup berat gitu. Dan oleh karena itu kampus ke depan harus melihat bagaimana hal itu tidak terulang. Oke, Bu Katarina, nanti kita sambung ya. Saya ke Bu Alim dulu. Bu Alim, Komnas Perempuan melihat kasus seperti ini nih juga seperti apa, dan apa yang kemudian akan dilakukan oleh Komnas Perempuan selain dengan jejaringnya juga mungkin memantau juga kasus ini di Riau, Bu Alim? Terima kasih Mas Bayu. Komnas Perempuan sangat prihatin ya terhadap keputusan hakim ini, karena memang ini jadi menambah sederet persoalan kekerasan seksual yang selama ini kandas di pengadilan gitu. Ya, sebagaimana tadi disampaikan oleh narasumber sebelumnya ya Pak Asep dan Bu Catherine ya, terkait dengan kekerasan seksual itu memang sangat susah untuk dibuktikan.
karena memang banyak kejadiannya di ranah-ranah privat gitu ya. Karena itu memang perspektif aparat penegak hukum ini memang harus segera dibenahi lagi gitu, supaya kemudian ada sensitivitas, ada rasa bagaimana melihat persoalan itu secara komprehensif gitu. Karena memang ini sangat memprihatinkan sekali. Kami sebenarnya sangat berharap ya kasus UNRI ini menjadi hal yang baik begitu untuk perlindungan korban dan penindakan pelaku, sehingga akan menjadi pembelajaran bagi masa depan bangsa ini ketika menghadapi persoalan-persoalan kekerasan seksual terutama di kampus. Ya, oke. Kalau melihat yang di dalam kasus, kalau saya mencoba merunut-runut semua kejadian dari mulai sidang sampai kemarin sempat ditunda, Kang Asep ya, itu kan ada saksi-saksi sudah, Kang. Kalau membaca artikelnya sih, sekali lagi saya bukan orang hukum, saya nggak pernah jadi hakim. Ada saksi-saksi, misalnya seperti Pak Tri Joko Waluyo, Ketua Jurusan HI di FISIP UNRI begitu, yang membenarkan bahwa ada mahasiswi melapor meminta ganti pembimbingnya. Kemudian Pak Tri Joko ini di dalam pengadilan juga mengaku tersangka ini sempat menelpon meminta dipertemukan, dan semua itu tidak dibantah begitu oleh tersangka di dalam pengadilan. Kemudian ada sekretaris jurusan HI di FISIP UNRI, Afrizal, yang dijadikan saksi pertama, ngakunya banyak lupa gitu. Ini kan saya seperti nonton film ya, Kang, Ibu Katrina sama Ibu Alim. Di dalam film ini saya melihat, oh ya bisa jadi, ini saya menduga-duga tentu, sekretaris jurusan ini banyak akan berhubungan kan dengan dekan, khawatir juga. Jadi saya ngaku lupa aja, kira-kira begitu. Kalau saya jadi hakim, kira-kira saya punya hal-hal semacam ini dong, begitu. Kemudian tersangka mengatakan sekretarisnya dia, namanya Ayu, yang juga menjadi saksi, itu bolak-balik kok ketika saya sedang bimbingan mahasiswi ini, mahasiswi L ini. Begitu ditanya hakim di pengadilan, Ayu bilang sebagai saksi, enggak, saya nggak pernah bolak-balik. Di dalam film ini sebagai penonton, saya melihat something wrong dong dari keterangan tersangka di dalam pengadilan ini. Apakah ini, Kang Asep, yang seharusnya bisa menjadi hal lain dibanding bukti sah begitu? Mungkin ada kamera CCTV, ada alat perekam yang dibawa si mahasiswi L, which is yang mana tidak ada begitu. Harusnya ini kan menjadi tanda-tanda bahwa yang nggak vonis bebas lah, kira-kira begitu. Boleh nggak saya, Kang Asep, kira-kira begitu, Kang? Ya, saya kira siapapun boleh menilai atau berpendapat apapun. Karena kan Mas Bayu tepat. Ini Mas Bayu, di hukum itu siapa, berbuat apa, apakah dapat dipertanggungjawabkan. Karena ini dituduhnya adalah kekerasan seksual. Jadi ada perbuatannya. Apakah perbuatan tadi ya si terdakwa itu melakukan perbuatan kekerasan seksual atau tindak pidana kesusilaan lainnya. Jadi perbuatannya itu unsur harus terpenuhi. Nah, tadi saya katakan di awal, kalau kekerasan seksual ya, nah pasti kan di ruang tertutup, di ruang privat, itu pasti terjadi. Pasti aksi tidak ada. Maka tadi saya katakan, harusnya hakim lihat petunjuk. Kan mungkin di kampus ada CCTV. Ya pasti ada CCTV kan. Jadi jam itu ada yang keluar masuk. Nah ketika keluar, misalkan nih kalau saya hakim dan Katarina jadi jaksanya, pasti kita sepakat berdua ya. Ini ada orang keluar masuk, jam berapa keluarnya menangis, sering keluar. Nah, ketika keluar kan ada ahli yang berpendapat ya. Oh, depresi orang ini karena ada rasa ketakutan tadi, kuasa relasi tadi. Atau juga gampang kok, saya hafal kok para pelaku di mana kampus saya mengajar, saya akan menuju tempat lain. Ini kan dosen-dosen oknum sekali lagi ya, yang suka melakukan kekerasan seksual ataupun lebih dari kekerasan seksual ya di kampus, itu akan ketahuan kok. Itu mahasiswa tuh nyambung kok ceritanya SKS-nya. Jadi sebenarnya kan, nah ketika orang kampus memberi keterangan entah sebagai ahli, sebagai saksi, kan setidaknya entah saksi yang menguntungkan atau meringankan, dia kan bisa mengatakan bahwa dosen Asep itu ABCD pasti tahu. Jadi ketika saksi yang pertama korban mengetahui, kemudian alat petunjuk dokumen elektronik, itu kan alat bukti, perluasan alat bukti kan dokumen elektronik, entah CCTV. Nah kemudian ada orang-orang lain yang satu sama lain, ya walaupun saksi itu tidak melihat, tidak mendengar, tapi kan jam itu, waktu itu, orang itu, maaf ya saya katakan korban itu, kan keluar masuk, entah menangis, entah apapun, ya itu kan bisa ditarik kejadiannya. Ketika menarik kejadian dari peristiwa, kesimpulannya bisa diambil. Oh, si X ini menghadap dosen yang namanya A, ya sering menangis
terluka, ngeluh. Jadi ada apa? Setidaknya kan kategori Permendikbud itu tentang kekerasan seksual bisa masuk di situ. Jika kesimpulannya, hakim bisa narik kesimpulan kan. Nah, narik kesimpulan, oh telah terjadi sesuatu. Jadi hakimnya sekiranya harus berani berpikir progresif dan tidak hanya, ketika si X ini oleh si A diperlakukan, nggak ada buktinya, cuma dia sendiri. Nah, sehingga dia lari selalu kuncinya. Karena cuma satu saksi bukan bukti. Ya kalau bicara di situ sampai kapanpun kesusilaan tidak akan terbukti. Mana ada perkara jinah, ya, perkara pemerkosaan, perkara kekerasan seksual di depan umum. Itu aja perbuatan terlarang, kriminal. Kan kalau di tempat umum, gila kali itu kan kalau di tempat umum, maka pembuktiannya susah kalau orang bicara kacamata kuda. Tapi kalau tadi saya bilang, dia menarik dari bukti petunjuk, ya, keterangan saksi satu masalah lain saling berkaitan, saling berhubungan, ya, hakim di situ akan keluar, oh telah terjadi. Ini banyak kok kejadian di kampus, mohon maaf sekarang. Ini kejadian saya berani sebut, 5 kampus tidak saya mengajar, dengan pola-pola yang berbeda, itu dilakukan. Tapi kembali, tinggal bagaimana sekarang, ya, penyidik meyakinkan, penyidik ke penuntut ke hakim, meyakinkan bahwa perbuatan terjadi. Cuma saya lebih condong, saya nanti bagaimana pencegahannya supaya ini tidak terulang. Ya. Nanti kita bicara lah lebih lanjut bahwa bagaimana pencegahan supaya para desperado atau PKPK ini tertangkap tangan, ya OTT lah kalau istilah kami dengan buka tadi di KPK itu kena OTT, atau ya diyakinkan hakim bahwa ini benar-benar kejadian ini perlu, ya bahwa karena kalau di kampus kan mengarahnya ke persetubuhan. Ya, dimengerti Kang Asep, bagaimana kemudian ini memang menjadi sulit di pengadilannya berkaitan dengan hal semacam ini. Saya ke Ibu Katarina nanti berkaitan dengan Permendikbud, apakah ini akan dari berbagai kasus yang terjadi, dari Permendikbud ini sejak diterapkan begitu, apakah kemudian akan ada perbaikan-perbaikan, masukan-masukannya terutama dari orang-orang hukum seperti Kang Asep nih, kalau di pengadilannya akan sulit seperti ini. Bagaimana itu nanti akan lebih disempurnakan agar tidak lagi terjadi kasus seperti ini?